Halo, kita ketemu lagi di dalam channel saya yang membahas tentang bisnis analitik dan juga tentang perencanaan keuangan. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu adalah bagaimana kita dapat belajar yang namanya analisa deskriptif dengan mudah. Bagaimana analisa deskriptif itu kita bisa lakukan dengan mudah dengan menggunakan contoh di dalam kita pada waktu kita mau menego gaji. Apa yang disebut dengan analisa deskriptif? Analisa deskriptif itu adalah merupakan analisa terhadap data yang sifatnya historical, yang berguna di dalam memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan tertentu atau keadaan bisnis tertentu di dalam masa tertentu. Nah, kalau misalnya kita melihat misalnya kita ada sebuah contoh dari list sebuah gaji satu perusahaan di dalam sebuah divisi, misalnya kita ingin kita ingin melamar di perusahaan tersebut, maka kita bisa mendapatkan beberapa elemen di dalam analisa deskriptif. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, kedua adalah standar deviasi, kemudian ketiga adalah median, keempat adalah mode atau modulus, kemudian ada standard deviation, kemudian ada minimum, ada maksimum, dan juga ada count atau jumlah datanya berapa. Nah, misalnya kita mau nego gaji, maka kita perlu tahu dulu bahwa di kantor tersebut sebenarnya gaji rata-ratanya berapa. Misalnya kita tahu misalnya di sini dari data kita bisa tahu bahwa gaji rata-ratanya adalah 74,5 juta per tahun, misalnya gitu kan. Nah, bagaimana dengan standar deviasi? Apa gunanya standar deviasi? Standar deviasi gunanya adalah untuk supaya kita bisa mengkoreksi. Misalnya kalau misalnya di dalam sehari-hari kita kenal kalau misalnya ditanya berapa ya kira-kira gaji di perusahaan itu? Ya kira-kira antara berapa sampai berapa. Kalau kita sudah mengatakan antara berapa sampai berapa, berarti kita menambahkan elemen yang disebut dengan standar deviasi. Berarti artinya adalah kita mempunyai batas bawah dan mempunyai batas atas. Batas bawahnya adalah merupakan rata-rata atau mean dikurangin standar deviasi, misalnya dalam hal ini 74,05 dikurangin 10,35 juta, sehingga batas bawahnya 63,7 juta. Sedangkan batas atasnya adalah 74,05 ditambah 10,35 juta sama dengan 84,4 juta. Jadi di sini kita bisa mendapatkan satu gambaran sedikit lebih lengkap, itu adalah berarti kita tahu di perusahaan itu gajinya antara 63,7 juta sampai 84,4 juta per tahun. Nah, itulah gunanya mean sama standar deviasi. Nah, kemudian selain itu juga kita perlu tahu apakah cuman kita mengetahui mean standar deviasi saja cukup? Saya rasa tidak ya. Karena apa? Karena kita perlu tahu dari sekian banyak orang yang ada di situ kira-kira berapa banyak orang yang mendapatkan gaji tertentu. Nah, itu yang disebut dengan mode atau modulus. Jadi mode atau modulus misalnya dalam satu kelompok di situ ada 26 orang, ternyata misalnya ada 6 atau 7 orang mempunyai gaji 78,3 juta per tahun. Sehingga kita bisa tahu berarti meskipun rata-ratanya 74 juta, tetapi kebanyakan orang yang ada di sana, karyawan yang ada di sana mempunyai income atau gaji 78,3 juta. Sehingga nantinya pada waktu kita nego, jangan sampai lebih kecil dari itu, ya kan? Nah, kemudian apalagi kita perlu di dalam analisa deskriptif ini kita ada yang disebut dengan minimum dan juga maksimum. Nah, minimum ini adalah kita perlu tahu gaji paling rendahnya berapa dan gaji paling tingginya berapa di kantor tersebut. Nah, untuk melengkapi daripada analisa kita, kita akan alangkah lebih tepat kalau misalnya kita menambahkan yang satu elemen yang lagi disebut dengan standar error.
Nah, standar error ini hanya adalah untuk mempertajam atau membuat akurasi kita terhadap perkiraan kita semakin lebih akurat. Jadi kalau misalnya di sini mendapatkan standar errornya 2,03, berarti kita akan mengkoreksi. Berarti batas bawahnya adalah 74,5 dikurangin 10,35 dikurangin standar error 2,03. Kemudian juga dengan batas atasnya itu ada 74,05 juta ditambah 10,35 juta ditambah standar error 2,03 juta. Sehingga range gaji di dalam perusahaan tersebut menjadi jauh lebih akurat. Jadi dalam kita mengambil keputusan itu jauh lebih baik. Nah, selain itu juga di dalam kita mempelajari analisa deskriptif, ada satu yang merupakan kita mesti hati-hati, yang disebut dengan data outlier. Apa itu data outlier? Data outlier artinya adalah data yang mungkin satu data atau dua data yang menyimpang daripada rata-rata yang ada di sana. Misalnya di satu perusahaan ABC mempekerjakan misal 3 manajer HRD dengan gaji 10 juta, 11 juta, dan 12 juta. Tetapi ternyata mereka meng-hire satu orang yang mempunyai gaji 200 juta. Nah, itu adalah merupakan data outlier. Karena apa? Karena pada waktu dirata-ratain menjadi rata-ratanya menjadi 58,25 juta. Padahal sebenarnya rata-rata gaji cuma 11 juta. Hal ini akan mengakibatkan manajemen akan mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena bisa saja manajemen akan berpikir bahwa gaji di perusahaan itu ataupun di divisi itu akan sudah sangat kegedean, makanya harus diturunin. Padahal rata-rata daripada gaji di perusahaan di departemen tersebut hanya 11 juta. Jadi di dalam kita menganalisa analisa deskriptif ya apa dengan mean atau rata-rata kita mesti hati-hati dengan yang disebut dengan outlier. Nah, demikian saja penjelasan singkat saya tentang tentang analisa deskriptif. Bagi yang belum subscribe, yang share dan juga bunyikan lonceng, yaitu silakan sehingga Anda bisa bisa belajar secara kontinu tentang disebut dengan bisnis analitik dan juga saya akan mengajarkan lebih lanjut juga dengan topik-topik yang lain, bisa tentang perencanaan keuangan dan lain-lain. Terima kasih.